Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K bagian kemampuan sosiokultural. Nah, langsung saja pada soal pertama. Menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan kemampuan seluruh anggota masyarakat, B. seperangkat peraturan dan norma yang memiliki bersama oleh anggota masyarakat, C. keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seorang, D. hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, E. hal-hal yang bersangkutan tingkah laku. Jawabannya adalah C ya. Keseluruhan yang kompleks. Kita lihat di sini. Ada menurut Andreas Epik, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai-nilai sosial. Tidak. Edward Burnett Tyler atau disingkat dengan E.B. Tyler, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang dalamnya terkandung kesenian, moral, hukum. Iya, ini ya, yang C berarti. Kalau Sule Somarjan, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Oke, next. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali, ingat ya, kecuali menimbulkan konflik antar elit. Nah, ini termasuk keberagaman negatif, dampak negatif. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, ini dampak positif nih. Menimbulkan krisis negatif, konflik negatif, berarti jawabannya B ya, karena B merupakan dampak positif. Lanjut. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah A. membuat rencana kerja hari itu, B. mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, C. membaca koran, D. ngobrol dengan sesama pegawai, E. menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Nah, kira-kira yang paling menyenangkan yang mana nih? E ya, menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena A. bertahan pada cara yang telah ada, B. berpikir mencoba usaha lain, C. menunggu bantuan pihak lain, D. menunda ketika melihat resikonya, E. mundur begitu melihat resikonya. Kira-kira yang mana nih? Orang yang kehilangan kesempatan adalah E ya. Mundur begitu melihat resikonya. Seharusnya kita itu harus bisa menjadikan resikonya itu tantangan menjadi peluang ya, bukan justru kabur malah mundur. Hasil kebudayaan berikut yang berupa kebudayaan imaterial adalah A. candi, gereja, B. bahasa, adat dan ilmu, C. religi, masjid, D. patung, lukisan, E. tarian-tarian, film dan TV. Ingat ya, imaterial. Jadi jawabannya B ya, bahasa, adat dan ilmu. Kalau candi dan gereja ini material, masjid material, patung material, ya, TV material. Yang imaterial bahasa, adat dan ilmu. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah A. ide seseorang untuk menciptakan sesuatu, B. hasil rekayasa genetik, C. ide mengembangkan jalan kereta bawah laut, D. tidak sesuainya kemajuan peradaban terhadap sarana hidup, E. letak sebuah daerah terhadap daerah lain. Faktor geografis ya. Jadi jawabannya adalah E. letak daerah ya, karena ini geografis. Dalam proses internalisasi budaya, institusi yang berperan menampilkan fondasi nilai dan norma adalah pemerintah, masyarakat, sekolah, agama, apa keluarga. Ingat ya, proses internalisasi budaya, institusi yang berperan. Di sini adalah institusi yang berperan dalam internalisasi budaya adalah sekolah ya. Sekolah itu yang terutama.
Fungsi kebudayaan adalah A. Untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lain. B. Agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu memenangkan persaingan. C. Untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup. D. Untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. E. Untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Fungsi kebudayaan di antara keempat ini yang paling tepat itu adalah fungsi kebudayaan itu untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, bermanfaat bagi manusia. Jawabannya D. Kebudayaan, kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Menurut definisi kebudayaan dari Seleucus Marjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan rasa, karya, jiwa, cipta, karsa. Kebendaan berupa alat. Alat ini berarti dibuat, teknologi. Menguasai alam. Yang disebut dengan tentu karya, 10. Kebudayaan rohaniah atau immaterial culture meliputi A. Karya dan cipta. B. Cipta dan rasa. C. Rasa dan karya. D. Cipta dan karsa. E. Karya dan karsa. Sini yang paling tepat adalah immaterial culture itu adalah B, cipta dan rasa. 11. Tertib sosial merupakan sesuatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah, pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Tertib sosial, mana tertib sosial? D, merupakan upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Nomor 12. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada, ayo yang mana? Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang 1945. Budaya lokal umumnya bersifat, ingat yang lokal itu biasanya bersifat tradisional, tradisional. 14. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena Poso, masih ingat Poso? Kepentingan politik kah? Nah, Poso itu konflik yang disebabkan perbedaan agama, Jawabannya A. Semoga tidak terulang kembali. Pemecahan masalah dengan cara perundingan. Nah, perundingan ini sangat kental sekali di masyarakat Indonesia. Dikenal dengan suka berunding, yaitu udah pasti B, kompromi. 16. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan. B. Bahasa dan tarian. C. Bahasa dan kesenian. D. Tempat wisata dan sistem keagamaan. E. Bangunan modern. Yang mana unsur-unsur kebudayaan? Bahasa sudah pasti, dari budaya. Dan mana? Kesenian, Kita lihat sini pembahasannya. Ada 7 unsur budaya universal meliputi bahasa, pengetahuan, organization, teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. Nah, jadi di sini tepat adalah bahasa dan kesenian. Baik teman-teman semuanya, selamat belajar mengikuti pembahasan soal dan selamat mengikuti P3K. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.